Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahman Hakim. Saya menempuh pendidikan di Politeknik LP3I Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi basis data atau normalisasi database. Normalisasi adalah proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang. Konsep dan teknik normalisasi ini dikenalkan oleh Dr. E.F. Chod di papernya pada tahun 1970 dan 1972. Hal yang harus diketahui dalam normalisasi data adalah sebagai berikut. Pertama, kunci calon atau kandidat key. Kunci calon atau kandidat key adalah salah satu atribut atau satu minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang spesifik dari suatu entity. Nomor 2, yaitu primary key. Primary key adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entity. Kemudian nomor 3 ada kunci alternatif atau alternative key. Kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key atau alternatifnya. Kunci yang keempat ada kunci tamu, yaitu foreign key. Kunci tamu adalah salah satu atribut atau satu set minimal atribut yang satu relasi atau hubungan yang menunjukkan kepada induknya, hubungan antara entity induk dan hubungan satu dengan banyak. Kemudian ada bentuk-bentuk normalisasi database yang hal itu terbagi menjadi 5, yaitu pertama, bentuk normal pertama. Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu. Bisa saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikelompokkan apa adanya sesuai dengan kedatangannya atau masih belum ada yang dirubah. Kemudian yang kedua adalah bentuk normal pertama. Bentuk normal kedua yaitu jika normal ke-1 sudah terpenuhi tapi tabel tidak memiliki atribut dengan domain nilai yang sama. Pada tahap ini dilakukan penghilangan beberapa grup elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi di antara setiap baris pada suatu tabel, dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang atomik atau bersifat memiliki value. Syarat bentuk normal kedua adalah setiap data dibentuk dalam field. Data dibentuk dalam satu record. Demi record, nilai dari field berupa automatic value. Tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai berganda atau biasa yang kita sebut redundancy. Telah ditentukan primary key untuk tabel atau relasi tersebut. Kemudian tiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Kemudian nomor 3, bentuk normal ketiga adalah jika bentuk normal kedua terpenuhi, semua atribut yang tidak termasuk dalam key primer memiliki ketangguhan dari sebuah tabel dikatakan memenuhi 2NF jika ketergantungannya hanya bersifat parsial, hanya bergantung pada sebagian dari primary key. Kemudian ada bentuk keempat, yaitu jika kriteria BCNF yang ketat tidak dapat terpenuhi, sebuah tabel dikatakan berada dalam bentuk normal tahap ketiga. Jika untuk setiap KF dengan notasi X, A, di mana A
mewakili semua tunggal di dalam tabel yang tidak ada di dalam X, maka X haruslah super key pada tabel tersebut atau merupakan bagian dari key primer pada tabel tersebut. Dan yang terakhir ada bentuk normal kelima, yaitu ketika sesungguhnya sudah sangat memadai untuk menghasilkan tabel-tabel yang berkualitas. Namun demikian, dari sejumlah literatur dapat dibuat tentang bentuk formal tahap kelima. Jadi yang mana intinya bentuk normal kelima ini, datanya ini sudah benar-benar tersederhanakan. Kan kesimpulan dari normalisasi itu sebenarnya untuk menyederhanakan data agar bisa mempermudah mengakses data tersebut. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran atau kritik bisa tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah saya sampaikan di video terdahulu, bahwa sebuah faktor yang dicatatkan ke dalam tabel akan membentuk bentuk yang seperti ini. Nah, sekarang kita harus melanjutkan proses normalisasi ini ke dalam bentuk normal pertama. Apa itu bentuk normal pertama? Bentuk normal pertama adalah suatu keadaan yang membuat setiap perpotongan baris dan kolom dalam relasi hanya berisi satu nilai. Ingat, setiap perpotongan baris dan kolom dalam relasi hanya berisi satu nilai. Kita lihat tabel yang sudah kita buat kemarin. Di sini terlihat bahwa untuk nomor faktor yang terisi di sini ada 1, 2, 3, 4 baris. Sementara total barisnya ada 8. Berarti ini belum berisi data. Yang saya tunjukkan ini belum berisi data. Ini juga belum, ini juga belum, ini juga belum. Nah, oleh karena itu kita harus mengisi setiap perpotongan baris dan kolom ini dengan data. Bagaimana caranya? Kita tinggal masukkan data yang seharusnya ada. Misalnya, nomor faktur untuk baris kedua ini adalah nomor faktur untuk nama barangnya buku. Dan kita tahu bahwa untuk nama barangnya pensil. Kita tahu bahwa buku, pensil, penghapus, dan penggaris yang saya tanda ini, itu seluruhnya nomor fakturnya adalah F01. Jadi data ini tinggal ditulis saja F01. F01 dan gitu. Sementara tanggalnya juga seperti itu. Ini juga. Ini juga. Dan ini medan ini juga. Saya buat sekaligus saja. Selesai. Ini juga. Nah, sudah. Berarti tabel yang seperti ini dikatakan tabel dalam bentuk normal pertama. Kenapa? Karena setiap perpotongan baris dan kolom sudah memiliki satu nilai. Tadi aturannya adalah perpotongan baris dan kolom hanya berisi satu nilai. Kemudian yang kedua adalah
menghilangkan atribut yang memiliki nilai ganda. Atribut nilai ganda. Misal, tadi di sini tidak ada datanya. Kita hapus lagi sementara ya. Medan ini itu dimiliki oleh pensil yang ini. Buku yang ini dimiliki oleh pensil, dimiliki oleh penghapus, dan dimiliki oleh penggaris. Keempat file ini dia memiliki kotanya adalah medan yang satu ini. Yang ini kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, ini dikatakan bahwa tabel masih memiliki atribut yang bernilai ganda. Seandainya ini diisi, maka tabel tersebut sudah tidak memiliki atribut yang bernilai ganda. Kenapa? Medan ini adalah untuk penghapus yang ini. Medan ini adalah untuk penggaris yang ini. Tab sel ini untuk buku yang ini, bukan buku yang di atas. Nah, gitu. Medan yang ini adalah untuk pensil yang ini. Bukan pensil yang ini, tapi pensil yang ini. Jadi, ini dia satu baris, dia memiliki data yang saling terkait. Oke? Nah, itu saya rasa untuk normalisasi bentuk normal pertama.